亲爱的学生们，你们要好好学习，祝你们奋发努力，学业有成。我们一起加油！Why, we hear you. Selamat datang di satu lagi episode menarik dari Kinderfield Highfield Indonesia Podcast bersama saya, Miss Uci. Di episode ke-15 ini, kita akan khusus membahas tentang Chinese language. Dan kita mau ketemu satu narasumber istimewa dari tim program development Chinese language yang akan berbagi inspirasi, aspirasi, dan semuanya yang beliau gunakan untuk mengajarkan Chinese language ke siswa Kinderfield Highfield. Kenalan yuk, hari ini kita sapa dulu. Selamat siang Miss Ray. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Miss Uci, bagaimana? Baik, terima kasih ya sudah mau hadir dan berbagi insight kepada teman-teman yang nonton tentang apa sih Chinese language. Tapi pertama-tama saya mau nanya dulu nih. Dulu yang sudah berapa lama Miss Ray berkecimpung di dunia Chinese language, baik itu mengajar atau membuat program. Terus dulunya nih yang menginspirasi itu apa? Kenapa dulu memutuskan untuk bangun tidur? Mau jadi apa ya nanti? Seperti itu kah? Oke, jadi saya pernah bekerja, kuliah sambil bekerja sebelumnya ya di TK Cinere, Kinderfield juga. Itu saya juga sebagai part-timer mengajar bahasa Mandarin di sana atau bahasa Chinese language. Nah itu sejak tahun 2014. Nah setelah mengajar di sana selama beberapa tahun, saya melihat antusiasme anak-anak juga nih dalam belajar bahasa Mandarin atau Chinese language itu ya. Dalam belajar Chinese language itu, kemudian dari situlah saya ingin sekali lebih dalam lagi berkecimpung untuk membuat kurikulum yang menyenangkan untuk anak-anak seperti itu. Oh, jadi inspirasinya dari mengajar itu? Iya, saya juga pernah mengajar privat juga selama itu. Oh, jadi dulu waktu kuliah tidak ada pikiran mau ngajar sebetulnya? Iya, sebenarnya belum. Waktu itu belum, ya. Terus mencoba untuk kuliah sambil kerja ya. Saya coba peruntungan di sana, ternyata saya suka gitu. Jatuh hati. Jatuh hati, betul. Kemudian meneruskan sampai hari ini. Iya, betul sekali. Masuk ke tim program development Chinese language di Kinderfield Highfield Indonesia. Iya. Kalau menurut Misalnya kenapa sih perlu, seberapa penting sih kita belajar Chinese language? Bukan buat kita lah ya, buat siswa-siswa kita tuh yang luar biasa di sekolah. Chinese language itu menurut saya perlu dipelajari di sekolah agar anak-anak bisa siap untuk menghadapi dunia luar nanti ya bersama masyarakat luar gitu. Karena kita seperti yang kita ketahui, selain bahasa Inggris di zaman sekarang tuh penutur asing yang terbesar juga itu adalah bahasa Mandarin atau Chinese language ya gitu. Jadi dan ini juga bisa mempersiapkan anak-anak jika mereka ingin sekolah di luar negeri gitu. Mereka sudah siap nih, gitu, sudah punya basicnya, terlebih di negara-negara yang memang memiliki bahasa nasional atau bahasa ibunya Chinese language, seperti itu. Oh oke, aku mulai mengerti. Karena juga sekarang tuh kita bisa menyebut diri kita citizen of the world. Karena batasan tuh udah mulai hilang, jadi semakin banyak kemampuan bahasa yang dikuasai oleh siswa-siswa kita akan semakin menguntungkan mereka pada saat mereka menghadapi dunianya mereka nanti. Kurang lebih seperti itu ya? Iya, betul. Baik. Terus kalau menurut Miss Reni, pendekatan yang Miss Reni lakukan selama ini untuk merancang program Chinese language untuk siswa kita di sekolah itu seperti apa? Karena kan mereka nggak semua berasal dari latar belakang yang sama. Mungkin memang dari keluarga yang menggunakan bahasa Mandarin di rumah. Jadi mereka sudah kenal lah beberapa kata. Tapi kan ada juga yang mereka kayak ini apa gitu. Nah itu seperti apa tuh pendekatannya Miss Reni kalau merancang? Apakah dipukul rata semuanya atau ada cara-cara tersendiri? Oke, baik. Karena di sekolah kita ini kan senternya banyak ya, gitu. Dan seperti yang Miss bilang tadi ada latar belakang yang berbeda juga seperti itu. Jadi kondisi tiap center pun berbeda seperti itu. Jadi biasanya saya akan membuat kurikulum tersebut dengan melihat dan survei dan analisis kurikulum yang ada. Kemudian di Kinderfield Highfield ini kita punya program kurikulum meeting. Ya, ada kurikulum meeting itu yang diadakan 1 tahun 2 kali.
Jadi kita akan bertemu dengan guru-guru dari semua center ya, seperti guru-guru subjek masing-masing. Nah dari situlah saya biasanya kita rapat, kemudian diskusi bersama gitu. Jadi mereka akan menjelaskan tentang kondisi dari senternya masing-masing ya dalam pelajaran Chinese language ini gitu. Kemudian nah nanti dari hasilnya yaitu dari pemahaman siswa yang ada di tiap-tiap center, kemudian minat siswa juga, pencapaian mereka pada saat belajar bahasa Mandarin atau Chinese language ini, itu saya akan berusaha untuk mencari titik tengahnya dalam membuat kurikulum. Jadi tidak terlalu yang sulit bagi mereka ataupun tidak terlalu mudah juga seperti itu. Jadi ya di tengah-tengah lah seperti itu. Wah, menantang sekali ya. Ya betul. Tapi selama ini cukup akuratkah data yang diterima dari rekan-rekan guru di semua center? Semoga. Cukup ya? Oh, baik. Menyinggung tadi ada pertemuan kan, tadi kurikulum meeting dengan rekan-rekan guru dari semua subjek. Dan kalau yang misalnya pegang masing-masing subjek ya? Iya, maksudnya kalau misalnya pegang kan Chinese language, berarti kan kumpulnya Chinese language aja. Betul. Bisa berbagi nggak tantangan apa sih yang selama ini disampaikan sama teman-teman guru pada saat mereka mengajarkan Chinese language di sekolah? Lalu solusi apa yang pernah Miss bagikan ke rekan-rekan guru supaya mereka bisa mengatasi masalah atau tantangan tersebut? Karena pada akhirnya akan berdampak pada siswa juga kan. Ya tantangannya adalah yang pertama keterbatasan waktu ya, karena ke periode kita juga lumayan sedikit sebenarnya gitu. Keterbatasan waktu, kemudian keberagaman minat siswa juga dalam belajar Chinese language ini, karena memang kita bisa lihat di tiap center kondisinya beda-beda seperti itu. Dan untuk hal ini biasanya saya tidak bisa seperti ketok satu solusi untuk semua, tidak bisa seperti itu. Jadi biasanya dari kurikulum meeting dan kunjungan ke setiap center itu saya mengadakan diskusi kembali gitu dengan guru. Pada saat itu kita diskusi bersama, mencari solusinya bareng gitu. Gimana nih cara mengatasinya untuk masalah-masalah tersebut gitu. Karena memang kondisi di tiap center akan memiliki masalah yang berbeda juga seperti itu. Oh, jadi bisa dibilang terpantau dong ya kalau ada setiap kunjungan teratur di dalam 1 tahun ajaran. Berarti nanti mungkin di term berikutnya kita bisa tanya bagaimana perkembangan yang kemarin. Betul. Apakah jalan keluar yang waktu itu didiskusikan bisa diaplikasikan dengan baik atau tidak, kira-kira seperti itu. Wah, iya betul. Keren ya, kerjaannya menantang dan berkelanjutan. Optimis nggak sih teman-teman di sekolah itu akan terus semangat gitu untuk mengajarkan Chinese language ke siswa-siswanya? Insya Allah optimis. Ya. Baik, jadi bisa yakin ya kalau sekolah di Kinefil Hafid Indonesia punya outcome yang baik lah ya di Chinese language. Dipegang? Apanya? Bisa ya? Oh iya bisa. Terima kasih Miss Rey untuk sesinya di siang hari ini. Sama Miss. Semua yang terbaik, doa terbaik untuk Miss Rey ke depannya. Tetap semangat ya untuk membangun program-program yang terbaik, khususnya untuk siswa di Kinefil Hafid Indonesia. Ngomong-ngomong semangat itu kalau di Chinese language bilangnya gimana ya? Ciao. Oh, oke. Ciao Miss Rey. Ciao. Oh, ciao. Oke. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton di siang hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay happy and healthy. Miss Uci sign out. Bye-bye. Bye-bye.